Setelah 97 hari ditahan dan menghadapi opini publik yang dibelah dua, Nikita Mirzani kini kembali ke panggung utama. Bukan panggung infotainment, tapi ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tanggalnya sudah ditentukan, Selasa 24 Juni 2025. Sebuah tanggal yang bukan hanya menjadi penanda dimulainya proses hukum, tapi juga kalau semua berjalan sesuai skenario, babak baru pembalikan narasi. Nikita bukan datang dengan tangan kosong. Bersama tim hukumnya, terutama sang pengacara Fahmi Bachmit, mereka menyiapkan bukti mengejutkan yang akan dipaparkan dalam sidang perdana kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang yang menyeret namanya. Publik bertanya-tanya, fakta apa yang akan diungkap? Apakah ini akan menjadi titik balik? Apakah justru nama Reza Gladys yang akan mendapat sorotan baru? Bukan sebagai pelapor, tapi sebagai pihak yang akhirnya perlu banyak menjelaskan? Ini bukan hanya soal siapa yang benar, tapi siapa yang bisa membuktikan kebenaran. Dan Nikita tampaknya tak lagi ingin membela diri di media sosial. Ia memilih tempat yang lebih elegan, pengadilan. Kita semua tahu, ketika seorang Nikita Mirzani memilih diam, itu bukan karena habis akal, tapi karena ia tengah bersiap membuat lawan terdiam. Yang menarik, seringkali mereka yang paling keras berteriak tentang kebenaran, justru paling takut saat kebenaran itu akhirnya benar-benar datang. Jadi mari duduk manis, karena 24 Juni bukan hanya tanggal sidang, tapi mungkin, sangat mungkin, awal dari plot twist yang tak pernah mereka duga. Kalau saya lihat dari perkara ini yang sependek pengetahuan saya, memang di latar belakangnya ada peristiwa hukum terlebih dahulu, yang mana diduga ada sikap yang dilakukan oleh Nikmir yang konon informasinya adalah sebuah peristiwa hukum pidana yang diduga telah melakukan pemerasan. Saya masih bertanya-tanya juga, orang yang bisa melakukan pemerasan ini kan biasanya orang yang punya kualitas di atas dari orang yang diperas, secara baik itu tenaga atau secara kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, apakah Nikmir ini memang masuk kategori kualifikasi dimaksud sih? Jika barang-barangnya Nikmir disita, barang-barang itu ada kaitannya. Karena kalau dijadikan barang bukti itu kan harus dilihat, apakah itu alat, apakah itu hasil dari kejahatan itu. Tapi jika itu ibaratnya barang-barangnya Nikmir itu tidak ada kaitannya, itu harus pengacaranya minta dikembalikan di penyidik. Karena kita berhak untuk menanyakan kenapa disita, apa kaitannya. Ada tindakan penyitaan dalam kaitan peristiwa ini atau hal yang disangkakan kepada Nikita Mirzani tentu tidak dilepas juga dari ada undang-undang TPPU yang memang memberi ruang apabila ada satu peristiwa yang diduga pidana masuk menyita barang, uang dan lain sebagainya untuk mengamankan dan atau meyakini bahwa nanti ke depan korban tidak akan dirugikan sepenuhnya. Jadi tentu itu nanti melalui pendalaman kembali apakah memang barang yang disita ini ada kaitannya dengan tindak pidana asal atau yang sekarang sedang diproses atau tidak, ya itu nanti dalam proses juga akan terjawab. Tapi kewenangan itu memang diberikan untuk melakukan penyitaan, penahanan terhadap barang dan atau benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa yang disangkakan. Tadi itu dia harus diuji, harus jelas. Karena di dalam alat bukti di dalam 1840 KUHP itu, alat bukti yang sah itu jelas. Jadi nggak boleh ibaratnya ngarang-ngarang. Kalau nggak ada kaitannya harus dikembalikan, nggak boleh disita. Makanya kalau saya lihat kemarin itu, kok apa itu? Saya bertanya-tanya memang, kok uangnya si Nikmir, mobilnya disita, apa kaitannya? Jika tidak ada kaitannya, harus tegas membela di dalam persidangan itu karena sudah sampai ke persidangan. Pandangan saya kalau itu terkait, kalau misalnya yang dimaksud ini adalah tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU, itu memang banyak sekali terjadi perdebatan dulu bahwa harus dibuktikan dulu tindak pidana asal TPA. Tapi berjalannya waktu itu, kalau tidak salah kan sudah ada putusan MK, artinya bisa berjalan secara bersamaan. Tindak pidana asalnya berjalan, tindak pidana tentang pencucian uangnya juga bisa dijalankan secara bersama. Jadi saya kira itu dalam praktik sekarang ini sudah seperti itu. Jadi itu bukan hal yang menarik untuk kita perdebatkan lagi, karena tujuan daripada penyitaan dan lain sebagainya itu tentu tidak serampangan juga. Itu barang-barang yang disita atau apa
apapun bentuknya yang disita itu terkait dengan peristiwa yang sekarang disandang statusnya oleh Mir, yang sekarang berstatus sebagai tersangka, yang nanti apabila sudah dilimpahkan ke persidangan maka berubahlah statusnya menjadi terdakwa. Gak ada itu kaitannya, apakah itu alat atau hasil, itu dibuat di dalam putusan. Jika itu tidak ada kaitannya, dikembalikan, berarti kan perbuatan melawan hukum. Siapa? JPU-nya maupun si penyidiknya. Berarti bisa dilakukan PMH terhadap mereka itu. Ancaman kekerasan. Ya, ancaman kekerasan yang dilakukan Nikbir di mana? Kan itu hanya rekaman. Apakah rekaman sekarang sudah diputuskan tidak boleh digunakan sebagai alat bukti? Dan juga jika digunakan, harus diuji di laboratorium. Apakah benar itu suaranya? Satu, iya. Benarkah itu suara si Nikbir? Jika benar suara si Nikbir juga, yang diancam itu siapa? Iya kan? Apakah itu benar suara dia? Kan zaman sekarang kan suara itu sekarang sudah bisa dibuat-buat, ya, direkayasa. Jadi harus jelas. Jika itu tidak ada pemeriksaan laboratorium, sudah batal dihukum. Kepres atau undang-undang. Jika hakim itu melakukan, ya, melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum di dalam perkara persidangan itu, hukuman mati. Tujuan atau niat daripada tindakan atau pernyataan itu apa? Kalau untuk tujuan supaya mengamankan apabila nanti terbukti, ya itu untuk kepentingan si korban. Tapi hal-hal subjektif seperti ini tuh kan memang ada kalanya dalam praktek yang harus dicermati adalah unsur kehati-hatian. Jangan sampai barang dan atau benda yang disita itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa. Ini penting. Kita tentu sama-sama dalam urusan ini sama mengedepankan azas praduga tidak bersalah, itu yang menjadi pedoman ya di dalam proses criminal justice system itu. Nah, makanya ketika ada sitaan dan lain sebagainya ini harus diyakini dulu apakah benar nggak antara rentan waktu peristiwa dengan ini berkaitan, atau jangan-jangan ini barang sudah ada sebelum adanya peristiwa. Nah, kemudian kalau kita berbicara salah satu alat bukti ya, misalnya percakapan, hasil rekaman, dan ini kan juga harus diuji benar nggak ini rekaman para yang bersangkutan. Nah, terus ada juga konsekuensi hukum. Siapa yang merekam ini? Tujuannya apa dia merekam? Karena kan sekarang sudah ada undang-undang yang melindungi privasinya setiap orang ya sebagai warga negara, dan atau apabila dia melakukan perekaman dan itu dengan cara-cara melawan hukum, ya tentu kan ada konsekuensi hukum terhadap itu. Nah, pertanyaannya apakah barang yang bisa berpotensi menjadi suatu perbuatan melawan hukum juga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara yang berbeda? Ini yang menarik nanti di situ tuh, nanti kita lihat dalam proses, kita sama-sama akan saksikan apa yang terjadi kepada suatu barang bukti yang didapat dengan cara melawan hukum dalam tanda petik.